Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Malam. Baik. Dengan muka-muka berjumpa untuk melakukan diskusi kecil, maka kita tergabung di dalam kelompok kecil. Saya Victor Belao akan memimpin diskusi ini dan kita akan membahas salah satu kasus yang lagi booming sekarang dari Kakak Lani, dan itu menjadi sebuah referensi untuk kita untuk pembahasan kita kali ini. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan untuk Kakak Lani untuk screen makalahnya, kasusnya, dan menjelaskan mengenai kasus punya dia. Saya beri waktu kesempatan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah share screen-nya sudah bisa tampil di layarnya teman-teman? Sudah, Kak. Sudah. Baik, di sini saya akan membahas salah satu isu yang sedang kontroversial dan sedang tren, yaitu dampak penggunaan media sosial terhadap FOMO pada remaja. Teman-teman bisa perhatikan baik-baik, coba teman-teman lihat, mungkin mulai dari cover ada kesalahan. Baik, mungkin sambil melihat kesalahan dalam pengetikan, di sini saya akan menjelaskan. Jadi masalah ini saya angkat berdasarkan referensi yang saya baca di internet, kemudian dari pengalaman, kemudian juga pengamatan yang saya amati di lingkungan sekitar. Jadi di sini saya mengambil topik ini karena saya melihat di mana di masa pandemi ini penggunaan media sosial itu sangat sering menjadi salah satu aktivitas yang tidak bisa terlepas dari salah satu aktivitas keseharian para pengguna media sosial. Jadi FOMO ini salah satu FOMO atau fear of missing out adalah perasaan atau rasa takut yang mengacu pada persepsi bahwa orang lain bersenang-senang dan sedang melakukan aktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jadi pada dasarnya FOMO ini berasal dari dia itu merupakan salah satu pengaruh dari kemajuan teknologi atau media sosial. Jadi di sini FOMO itu ada hubungannya dengan media sosial. Di sini karena perasaan takut tadi yang dialami oleh seorang yang menderita FOMO itu, contohnya dia itu tidak bisa menerima keadaan nyata, tetapi dia mempercayai keadaan yang ada di media sosial. Dia itu suka membandingkan apa yang ada di media sosial dengan apa yang dia rasakan. Jadi di sini penderita FOMO ini merasa khawatir, takut, kemudian dia itu posesif, moodnya juga berubah, kemudian selalu merasa iri dengan apa yang orang lain punya. Kemudian untuk pembatasan masalahnya, dari kasus yang saya ambil ini, saya lebih khusus memfokuskan untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap FOMO, khususnya pada remaja. Jadi di sini mulai dari bab 1 saya menjelaskan yang pertama pengertian dari fear of missing out atau yang disebut tadi FOMO. Jadi di sini FOMO itu kepribadian yang relatif baru sehingga sangat sedikit literatur dan teori pendukung yang tersedia. Jadi FOMO ini juga memang FOMO itu sudah ada sejak tahun 2010. Itu berdasarkan referensi yang saya baca.
Tapi akhir-akhir ini selama masa pandemi ini menjadi salah satu isu yang banyak diangkat di berbagai media sosial seperti Instagram, di banyak podcast, juga di YouTube juga banyak yang mengangkat tema soal FOMO media sosial ini. Jadi FOMO ini mempunyai pengaruh besar. Kemudian ini faktor pendorong FOMO ini kekuatan pendorong di balik penguatan internet dan media sosial. Jadi di sini tingkat FOMO tertinggi dialami oleh remaja dan dewasa atau emerging adulthood. Kemudian istilah FOMO ini seperti yang saya katakan tadi berkembang pada tahun 2010 dan fenomena ini dibahas oleh dua jurnalis, The New York Times, Wortman, dan San Francisco Chronicle, Morford 2010. Mereka menyatakan bahwa FOMO mungkin merupakan sumber perasaan negatif atau perasaan depresi karena dapat melakukan perasaan bahwa seseorang telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya. Kemudian FOMO ini juga membuat orang takut untuk menerima masa depan. Jadi di sini dia selalu merasa kesepian atau dia merasa bahwa dirinya itu kurang dari orang lain. Dia itu cenderung untuk susah untuk memiliki perasaan bahagia. Tetapi pada orang yang memiliki sindrom FOMO tingkat tinggi itu, mereka itu cenderung memiliki perasaan iri terhadap orang-orang yang berada di media sosial. Jadi di sini pengaruh media sosial terhadap individu yang menderita sindrom FOMO ini sangat besar. Jadi dampak dari media sosial terhadap FOMO ini sangat besar. Di sini menurut Prasi Biskli dan kawan-kawan pada tahun 2013, ciri-ciri khusus tentang dampak FOMO. Yang pertama, individu selalu mewajibkan diri untuk mengecek media sosial. Jadi di sini FOMO memiliki rutinitas untuk melihat media sosial sebagai rekan. Ia merasa harus selalu up to date dengan apa yang sedang diperbincangkan. Jadi di sini orang yang menderita sindrom FOMO ini sangat takut untuk tidak ketinggalan suatu informasi atau sesuatu yang menjadi tren atau menjadi sesuatu yang viral. Kemudian individu selalu memaksa diri berpartisipasi dalam semua kegiatan. Jadi di sini karena takut tadi ketinggalan, maka si FOMO ini berusaha untuk tetap up to date dan selalu mengikuti setiap perkembangan yang ada di media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, atau YouTube. Pokoknya apapun perkembangan di media sosial, dia akan selalu bersaing untuk mengikuti itu. Dia mendapatkan eksistensi dirinya dan eksistensi diri. Jadi ia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu menjadi suatu kebutuhan yang harus ia penuhi. Kemudian yang ketiga, individu selalu membuat panggung pertunjukan sendiri. Panggung itu bisa di front stage atau online, bisa juga di backstage atau offline. Dan di panggung ini, disinilah individu mengekspresikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi FOMO menunjukkan bahwa media sosial adalah panggung pertunjukan baginya. Kemudian selalu merasakan diri kekurangan yang lebih. Jadi sindrom FOMO ini atau fear of missing out dianggap sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan internet, sehingga sindrom FOMO ini berkaitan erat dengan kecanduan akan media sosial, di mana mereka selalu berusaha untuk tetap up to date dengan informasi pada media sosial. Kemudian di sini saya menjelaskan juga ada dampak positif dan negatif. Kemudian yang ketiga saya menjelaskan juga pengertian media sosial karena sesuai dengan judi bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap penderita sindrom FOMO. Di sini juga ada klarifikasi jenis media sosial. Kemudian definisi penggunaan media sosial, kemudian faktor-faktor penggunaan media sosial, dan juga ada pengertian remaja, karena yang di sini yang saya ambil nanti itu pengaruh penggunaan media sosial terhadap sindrom FOMO pada remaja. Jadi di sini saya menjelaskan mulai dari pengertian FOMO itu apa, media sosial, kemudian dampaknya bagaimana, kemudian remaja itu bagaimana, sehingga dari FOMO, media sosial, sampai ke dampak pada remaja itu
kita bisa tahu, kita bisa mendapatkan tujuan dari pembuatan makalah ini. Kita bisa mengetahui problematika apa yang dialami, kemudian dampaknya apa. Kemudian di antara tiga ini saling berkaitan, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang pasti. Kemudian di sini saya juga menambahkan solusi. Di sini solusi yang dilakukan oleh guru BK untuk mengatasi FOMO pada remaja. Di sini ada 4. Yang pertama, memberikan suatu layanan BK untuk memperkuat pemahaman mengenai tujuan penggunaan media sosial dan menjaga komunikasi tatap muka atau di luar jaringan atau luring, sehingga dapat mengurangi penggunaan, dapat mencegah meningkatnya fear of missing out atau FOMO tadi. Yang kedua, sebagai salah satu pengguna media sosial, seharusnya lebih cermat dan selektif dalam menggunakan media sosial, seperti memilih pertemanan, komunitas, atau grup, dan tidak latah terhadap perubahan perilaku atau tren, atau yang biasa disebut viral, atau negatif di kalangan pengguna media sosial. Kemudian memberikan pemahaman tentang pentingnya menerima kenyataan, menyadari bahwa kehidupan nyata lebih penting daripada kehidupan di media sosial. Kemudian memberikan layanan informasi atau sosialisasi tentang bagaimana cara untuk terhindar dari sindrom FOMO yang berbahaya bagi kehidupan dan perkembangan remaja. Baik, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan di sini saya mengambil apa itu bagaimana media sosial, dinamika antara media sosial dan juga FOMO, kemudian dampaknya terhadap remaja itu bagaimana. Kemudian juga di sini saya mengambil ada 8 dampak bagi remaja. Kemudian di sini ada saran dan juga nanti daftar pustakanya belum saya tambahkan. Mungkin dari teman-teman berkaitan dengan makalah yang sudah saya jelaskan ini, mungkin ada yang ingin teman-teman tambahkan atau saran yang ingin teman-teman sampaikan, saya persilakan sehingga ini juga menjadi referensi bagi teman-teman untuk memperbaiki makalah sehingga makalah yang kita buat itu sesuai dengan suruhan dari Ibu. Sekian dan terima kasih, luar biasa presentasinya. Jadi itulah mungkin isu-isu sekarang yang diangkat oleh Kak Lani, yaitu dampak penggunaan media sosial terhadap FOMO pada remaja. Jadi mungkin FOMO pada remaja ini adalah ketergantungan terhadap media sosial, di mana memang ada hal negatifnya dan ada positifnya. Positifnya itu kita bisa mengetahui segala hal yang berkembang, tetapi masalah negatifnya itu kita ketergantungan, kita tidak bisa lepas dari gadget atau handphone. Jadi mungkin kita masuk di sesi diskusi dari teman-teman ingin memberikan usul saran menyangkut dengan penulisan makalah yang dilakukan oleh Kak Lani, ataukah mungkin ada solusi, ataukah mungkin ada yang mau ditambahkan di dalam penulisan ini. Mungkin mau di rumusan masalah, tujuan makalah, banyak rumusan masalahnya atau tujuan masalahnya, atau di mana saja teman-teman dapat memberikan usul saran. Intinya ini di seri diskusinya kita. Baik, saya berikan kesempatan untuk dapat berbicara. Saya beri waktu, mungkin bisa resahan supaya kita bisa mengetahui. Saya teman Victor. Iya, iya. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memberikan apresiasi untuk makalah terkait isu kontroversinya, makalah pekerjaan teman Veronica Yuliani Jangkar tentang penggunaan media sosial yang berkaitan dengan FOMO tadi. Memang makalahnya sudah bagus, sudah sesuai dengan format yang diberikan. Tetapi mungkin di sini yang berkaitan dengan latar belakang tadi kan pada saat kita melakukan perkuliahan di hari Selasa itu ada sistematika untuk pembuatan latar belakang dari Ibu. Mungkin di sini sebelum teman Lani saya sedikit saran, mungkin bisa ditambahkan pendekatan ilmu apa yang digunakan untuk makalah teman Lani ini sebelum melakukan atau mengetik pembatasan masalah. Mungkin bisa ditambahkan dengan pendekatan ilmu apa yang digunakan. Itu saja dari saya kembalikan. Baik,
Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kakak Faustin yang telah menambahkan di bagian latar belakang itu. Memang itu kemarin sempat dibahas dan mungkin itu menjadi sebuah referensi, atau mungkin ada yang mau ditanggapi lagi Kakak Lani. Mungkin menurut Kakak Lani itu sudah mencakup semuanya ataukah belum? Saya beri saya beri waktu, maksudnya sistem diskusinya tanya langsung jawab, atau sistem diskusinya langsung ada timbal balik. Saya beri waktu untuk Kakak Lani. Baik, terima kasih Kakak Victor. Baik, untuk tanggapan dari teman Faustina, terima kasih. Ya, mungkin itu salah satu yang saya lupa di bagian latar belakang. Memang tadi saya sudah mengambil salah satu pendekatan, yaitu di sini saya menggunakan pendekatan eksistensial. Jadi di mana di sini konseling eksistensial ini berfokus untuk menolong konseli bisa melaksanakan apa yang mereka pelajari tentang dirinya sendiri, di mana di sini pada teori konseling eksistensialisme ini konseli mampu untuk mengalami secara subjektif persepsi tentang dunianya, di mana dia dalam proses konseling ini tujuannya itu membantu manusia menemukan nilai, makna, dan tujuan dalam hidup mereka sendiri. Jadi di sini mengapa saya memilih teori konseling eksistensialisme, sehingga di sini tadi kan salah satu dampak dari kecanduan penggunaan media sosial atau FOMO tadi itu, di mana individu tidak menyadari bahwa kehidupan di dunia nyata itu lebih penting daripada kehidupan di media sosial. Baik, mungkin itu saja jawaban saya untuk sanggahan dari teman Faustina. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan. Saya beri waktu untuk teman-teman yang lain untuk menyangkut dengan makalah yang dibuat oleh Kakak Lani sendiri. Saya beri waktu untuk teman-teman sekalian. Dari saya, teman Victor. Iya, baik, silakan Kakak Sif. Baik, kalau ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman Victor. Jadi di sini saya hanya mengomentari dari makalah teman Lani, cara pengusunannya sudah sesuai dengan arahan dari Ibu, dan pengetikan sudah sesuai, terus sudah rapi, dan yang lainnya terus yang ke bawahnya bisa ditambahkan dengan referensi yang sesuai dengan makalah teman Lani. Begitu saja, yang lainnya sudah bagus. Terima kasih. Menyangkut dengan referensi, saya lihat juga tidak ada. Jadi mungkin itu menjadi sesuatu pembahasan. Mungkin dari teman-teman yang lain, Kakak Ali tadi saya dengar suara. Saya di kasus dari teman Lani ini tentang ketergantungan media sosial, tapi mungkin sedikit saran dari saya saja, tidak banyak, mungkin hanya 5%. Coba teman Lani kaitkan seperti kayak gara-gara ketergantungan, cari kasus yang seperti kayak gara-gara ketergantungan media sosial, anak ini mencuri uang untuk ini itu, atau dia membuat masalah apa begitu, membuat hal apa begitu. Mungkin itu saran saja mungkin supaya dia kesannya lebih menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapan dari Kakak Lani? Baik, mungkin teman Adi bisa ulang, coba lebih perjelas, karena saya juga masih belum paham apa yang Kakak Adi maksud, karena kasus yang saya ambil itu berdasarkan pengalaman, referensi yang saya baca, kemudian berdasarkan isu yang sedang tren dan sedang dibicarakan di baik itu di kalangan mahasiswa maupun masyarakat pengguna media sosial. Silakan Kakak Adi. Adi, masihkah ada dirimu di sini?
Mungkin Kakak Adi terkendala jaringan. Oke, mungkin terima kasih. Mungkin Kakak Adi jaringannya lagi mepet. Jadi kita lanjutkan ke yang lain. Tadi yang saya dengar dari Kakak Adi mungkin contoh-contoh nyata yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti contohnya karena ketergantungan gadget tidak ada pusat. Ya, contohnya seperti itu yang tadi saya sempat dengar itu. Jadi mungkin kita tunggu Kakak Adi untuk masuk lagi. Kita masuk ke teman lain. Mungkinkah ada sesuatu yang perlu kita ketika penulisan makalah yang dilakukan oleh Kakak Lani ini, atau mungkin isu-isunya yang mungkin teman-teman mau tambahkan supaya menjadi satu diskusi buat kita. Saya beri waktu. Baik, mungkin yang lain masih melihat makalah ya. Dari saya sedikit tambahan itu menyangkut dengan rumusan masalahnya. Di situ dikatakan bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap FOMO pada remaja. Saya kali ini karena dengan kita membaca kita bisa mengetahui dampaknya dan apa itu FOMO. Saya saja baru mendengar FOMO, arti dari FOMO. Jadi kita bisa mengetahuinya. Saya suka ini menurut saya sendiri terlalu singkat karena seharusnya rumusan masalah ini yang kita gambarkan di bagian bab 2 itu pembahasan. Itu mungkin kalau di rumusan masalah itu mungkin kita bisa tulisnya, menurut saya kita bisa tulis apa itu pengertian FOMO. Apa itu pengertian? Lalu di bagian pembahasan pengertian FOMO adalah lalu salah keduanya itu apa dampak FOMO bagi remaja atau apa dampak FOMO, mungkin begitu. Di mungkin ada lagi solusi yang harus dilakukan untuk kegiatan FOMO, mungkin menurut saya begitu. Atau mungkin ada tanggapan balik dari teman-teman. Setahu saya sendiri di bagian rumusan masalah ini terlalu singkat menurut saya. Saya beri tidak dari Kakak Lani saja sebagai pembuat makalah, tapi dari kita semua. Silakan. Dari saya, tambahan di bagian rumusan masalahnya itu apa penyebabnya sehingga seseorang itu bisa terjerumus dalam FOMO itu. Baik, hati-hati penyebutan FOMO. Jadi ya itu sedikit masukan dari Kakak Silvi untuk di bagian rumusan masalah itu. Dari teman-teman yang lain FOMO itu sedikit dekat. Jadi maksudnya artinya jauh tapi sebutannya itu. Jadi teman-teman, mungkinkah ada tanggapan balik mengenai apa yang saya bicarakan tadi menyangkut dengan rumusan masalah, lalu apa yang dikatakan Kak Silvi menyangkut dengan rumusan masalah, ataukah mungkin dari teman-teman sekalian ingin menanggapi balik apa yang kami sampaikan tadi? Saya beri waktu. Dari saya teman Victor. Ya, lanjut. Mungkin di sini saya sependapat juga dengan teman Victor. Mungkin di rumusan masalah bisa ditambahkan dengan pengertian FOMO itu seperti apa. Soalnya tadi sebelum makalahnya dikirim ke grup itu saya baca dari kata FOMO, saya kaget. Ini maksudnya seperti apa? Saya juga bingung karena saya juga seperti teman Victor baru pertama kali dengar ini kata FOMO ini. Jadi mungkin bisa ditambahkan juga pengertian FOMO itu seperti apa, istilah-istilahnya itu seperti apa. Saya juga bisa paham. Itu saja dari saya kembali.
Terima kasih Kak Faustin. Mungkin baik, kita lanjutkan karena tadi sedikit ada kendala. Jadi kita mungkin ada yang mau menambahkan di bagian latar belakang ini, latar belakang rumusan ditulis oleh screen-nya sudah muncul. Saya tidak. Baik, saya pikir kita terdiam bisu. Jadi saya pikir kita tidak ada lagi, atau memang ada hal yang mau disampaikan, supaya kita bisa selesaikan. Kalau dari saya sudah pas. Oke, dari Kakak Faustina sudah pas. Jadi kita diskusi kali ini tidak berbicara lagi, kita terdiam itu terpaku menatap layar. Jadi saya kira kita tidak ada yang mau dibicarakan lagi. Terima kasih malam ini untuk membahas atau berdiskusi di dalam kelompok kecil menyangkut dengan sistematika penulisan makalah, dan kita membahas mengenai isu-isu kontroversial sekarang, yang lagi booming sekarang, yang lagi tren sekarang, dengan topik dampak penggunaan media sosial terhadap homo pada remaja. Mungkin hanya itu saja, kita akhiri diskusi kita malam ini, dan kita akan bertemu lagi di lain hari, lain kesempatan, mungkin dengan kelompok kecil yang sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima semua. kasih. Terima kasih. Ya. Selamat malam.